Lanjutan cerita Book 5, Chapter 4, Jubah Tikus Api. Mau-mau menutup pintu apotiknya saat lampion-lampion di rumah Verdigris mulai dinyalakan. Lalu, ia menghitung pendapatan hari itu dan menyerahkannya kepada nenek. Setelah itu, ia mengumpulkan arang serta tanaman obat, lalu mengunci toko seperti biasa. Baiklah, waktunya pulang, kata Mau-mau. Apa? Sudah selesai, keluh Chow. Mau-mau langsung menarik kerahnya dan menyeretnya pulang. Sesampainya di rumah, Mau-mau menata arang di kertas pemantik di dalam tungku, lalu memanaskan sup di dalam panci sambil mengaduknya perlahan. Kau tidak punya baju hangat? Tanya Mau-mau. Tentu saja tidak punya, jawab Chow. Aku tidak keberatan membeli pakaian musim dingin tambahan, pikir Mau-mau. Ia menerima kompensasi yang cukup besar untuk membesarkan Chow. Namun, ia tidak berniat membuang-buang uang. Chow mungkin akan terus mengeluh. Tapi, selama Mau-mau yang memegang kendali finansial, anak itu harus belajar aturan dasar. Yang tidak bekerja, tidak makan. Ia lalu menuangkan sup ke dalam mangkuk dan menyerahkannya kepada Chow. Kau punya uang kan, bintik-bintik? Kenapa kita tidak makan yang lebih layak? Tanya Chow polos. Aku menyewa toko dari wanita tua itu, bodoh. Kau tahu berapa harga sewa yang dia patok? Kalau begitu, kenapa tidak cari tempat lain? Dengar nak, urusannya tidak sesederhana itu. Mau mencelupkan sisa rotinya ke kuah sup dan mengunyahnya. Ia bisa saja hidup lebih mewah jika mau, tapi ia punya alasan kuat untuk tidak melakukannya. Besok kau ikut aku, kita beli baju. Kau tidak mau mati kedinginan kan? Benarkah? Tanya Chow gembira. Mau hanya menatapnya sesaat dengan ekspresi dingin. Keesokan harinya, Mau membawa Chow ke pasar. Mereka terus berjalan menuju pusat kota. Mau mencengkram tengkuk Chow setiap kali anak itu berniat kabur. Mau lalu memilih sebuah toko pakaian yang juga menjual pakaian bekas. Di dalamnya, berbagai pakaian tergantung di langit-langit. Penjaga toko sedang memperbaiki pakaian sambil sesekali menguap. Sebuah anglo berisi bara panas diletakkan di sampingnya. Ia dikelilingi pagar pelindung agar percikan api tidak mengenai kain. Apa? Baju bekas? Chow merengut. Jangan banyak pilih, jawab Mau. Saat Mau sedang mencari jubah empuk untuk anak-anak, sesuatu menarik perhatiannya. Apa itu? Tanya Chow sambil menunjuk. Itu adalah sebuah jubah yang tergantung di dinding. Pakaian panjang berwarna putih bersih. Warnanya yang polos membuatnya tampak sederhana. Namun, ada aroma eksotis yang tidak biasa terpancar darinya. Mata Mau terpaku pada sulamannya. Mungkinkah ini... Wah, kelihatannya murah sekali, celetuk Chow asal. Mau memukul kepalanya sebagai peringatan agar tidak menyinggung penjaga toko. Namun, sang pemilik justru tertawa. Hah, menurutmu ini murah, nak? Bukankah begitu? Pakaian anak perempuan seharusnya berwarna-warni, kan? Kamu benar, kata penjaga toko. Tapi jubah ini, katanya pernah dipakai oleh seorang bidadari surga. Bidadari surga? Kata Chow langsung berbinar. Selama Chow sibuk mendengarkan cerita, Mau bisa mencari dengan tenang. Namun, karena toko itu kecil, mau tidak mau, ia ikut mendengar narasi sang penjaga toko. Jubah itu berasal dari desa kecil di barat. Seorang penduduk menolong gadis asing yang tersesat. Gadis itu luar biasa cantik, kulitnya seputih salju dan rambutnya berwarna emas. Ia membalas budi dengan menenun jubah unik dari benang misterius yang terjual sangat mahal. Gadis itu ingin pulang, namun ia tak tahu arah. Penduduk desa yang terobsesi akhirnya memaksanya menikah. Saat keluarga gadis itu datang mencari, seluruh desa berbohong dan menyembunyikannya. Di hari pernikahan, gadis itu disuruh mandi di mata air suci untuk penyucian. Ia hanya mengenakan jubah putih tenunannya sendiri sambil terus menangis. Saat upacara dimulai, ia memohon dikembalikan pada keluarganya, namun ditolak. Seketika, gadis itu menyiram dirinya dengan minyak, mengambil obor, dan membakar dirinya sendiri. Ia lari menembus kerumunan dalam keadaan terbakar, lalu terjun ke mata air dan lenyap. Hanya kerudungnya yang tersisa di permukaan air. Semenjak saat itu, penduduk yakin gadis itu adalah seorang bidadari dan sang bidadari telah kembali ke langit. Dan itulah jubah yang dikenakan sang bidadari, kata penjaga toko. Luar biasa, seru Chow sangat terkesan. Sementara itu,
Mau-mau sedang menempelkan beberapa jubah ke punggung Chow untuk mengukur ukurannya. Ia menemukan satu yang ukurannya pas. Hei bintik-bintik, bagaimana kalau kita beli yang itu? Chow menunjuk jubah putih di dinding. Anak itu benar, timpal penjaga toko. Bidadari itu tidak jauh lebih tua darimu, nona muda. Aku akan memberimu diskon karena kalian berdua punya kemiripan. Usaha yang bagus, pikir Mau-Mau. Kamu tidak percaya pada legenda bidadari? Tanya penjaga toko. Beberapa orang memang tidak punya sisi romantis. Ia lalu menggelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Mau-Mau memperhatikan tekstur jubah bidadari itu dengan seksama. Boleh aku menyentuhnya? Tentu saja, asal jangan dikotori. Mau-Mau lalu meraba kainnya dan mempelajari sulamannya. Ia lalu menyeringai. Hei paman, kau serius ingin menjual barang ini dengan harga segitu? Apa maksudmu? Tentu saja, kata penjaga toko. Begitu ya? Bagaimana jika aku bisa membuat barang ini laku 10 kali lipat dari harga yang kau minta? 10 kali? Kalau benar begitu, aku akan jadi pedagang yang paling bahagia. Aku bahkan akan memberikan semua baju yang kau pilih secara gratis. Oh, benarkah? Kau dengar itu, Chow? Mau-Mau lalu mengambil bara api dari tungku menggunakan sumpit logam. Aku pinjam jubah dan bara ini sebentar, paman. Hei, apa yang kau lakukan? Mau-Mau membawa jubah dan bara itu ke jalan, lalu melempar pakaian itu ke tanah. Hei! Penjaga toko berteriak panik, tapi Mau-Mau mengabaikannya. Ia lalu menjatuhkan bara api tepat di atas jubah putih itu. Channel ini dibangun pelan-pelan, dari chapter ke chapter. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini, bantu tekan tombol subscribe, biar aku semangat ngelanjutin ceritanya. Hei bintik-bintik, aku gerah, keluh Chow. Mau-Mau memakaikan begitu banyak lapisan katun padanya hingga anak itu tampak seperti boneka Daruma yang bulat. Kalau begitu, lepas saja satu lapis. Chow terpaksa memakainya karena ia mengeluh keberatan membawa belanjaan. Sementara itu, Mau-Mau sendiri mengenakan jubah barunya yang berwarna putih. Hei bintik-bintik, kenapa jubah itu tidak terbakar tadi? Tanya Chow penasaran. Jubah yang disebut bidadari surga itu punya nama lain, namanya jubah tikus api, bisik Mau-Mau ke telinga penjaga toko sebelumnya. Jubah itu tidak terbakar sama sekali saat jatuhi bara api, bahkan tidak ada bekas hangus. Orang-orang yang lewat terpaku takjub. Mereka pasti akan percaya jika Mau-Mau bilang itu kiriman dari surga. Menurutmu, jubah itu terbuat dari apa, Chow? Terbuat dari apa? Kapas, rami, serat tumbuhan, atau mungkin sutra dari serangga? Salah, jubah itu terbuat dari batu. Batu? Bagaimana mungkin batu jadi kain? Batu juga punya berbagai wujud. Serat mineral tertentu bisa ditenun menjadi kain. Teknik kuno ini disebut Huo Huanbu. Dan tentu saja, batu tidak bisa terbakar. Bagi orang awam, itu tampak seperti keajaiban. Bahkan mereka yang tahu soal teknik itu mungkin baru pertama kali melihatnya secara langsung. Keunikan itu akan membuat harganya melonjak di mata kolektor. Itulah cara Mau-Mau mendapatkan baju gratis. Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana dengan cerita bidadari surga tadi? Cerita itu mungkin setengah benar dan setengahnya karangan. Mau-Mau mengenali sulaman di lengan jubah itu. Itu adalah huruf asing yang sering digunakan ayahnya Luomen dalam catatan medisnya. Bidadari itu mungkin berasal dari wilayah tersebut, dan jika ia berambut emas serta berkulit pucat, mungkin ia memiliki darah orang utara. Di desa yang terpencil, perkawinan sedarah yang terjadi terus-menerus akan melemahkan keturunan. Kehadiran orang asing dengan garis keturunan jauh sangat berharga bagi mereka. Gadis itu mungkin tersesat atau diculik. Yang jelas, penduduk desa tidak membiarkan aset berharga itu pergi. Maka sang gadis menenun gaunnya dengan rasa rindu ingin pulang. Ia lalu menggunakan serat asbes yang tidak umum dan menyulamnya dengan pesan rahasia yang tidak bisa dibaca penduduk desa. Sebuah permohonan tolong kepada tanah airnya. Pada hari pernikahan, kemungkinan besar ia memakai pakaian dalam yang basah kuyup. Ia juga membasahi rambutnya dan menyembunyikannya di balik kerudung. Kamu tahu cara mencegah mangkuk kayu terbakar meski ditaruh di atas api? Tanya Mau-Mau. Cukup isi mangkuknya dengan air, selama kayunya basah, kayu itu tidak akan terbakar.
Jika gadis itu memakai pakaian dalam basah di bawah jubah serat batu, lalu memakai pakaian biasa yang mudah terbakar di lapisan paling luar, ia hanya perlu lari dan melompat ke mata air sebelum api menembus lapisan pelindungnya. Tentu saja tidak ada jaminan rencana itu akan berhasil, tapi melihat fakta bahwa jubah itu tertinggal tanpa pemiliknya, kemungkinan besar gadis itu berhasil lolos. Wah, hebat sekali! Chou tampak sangat terkesan. Kenapa kamu tidak jelaskan saja pada paman pemilik toko tadi? Aku tidak ingin merusak fantasinya, gumam Mau-Mau. Chou lalu tertawa setuju dengan alasan itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan pulang. Ceritanya sampai sini dulu. Kalau kamu suka cerita ini, dukung dengan subscribe supaya aku bisa terus bagiin kisah berikutnya. Sampai ketemu lagi.